Sudah mengundang saya untuk reunian ya, untuk kembali bisa bertemu dengan kangen-kangenan dengan teman-teman semua. Saya biasa panggil adik-adik mahasiswa itu dengan teman-teman ya, karena saya ingin ya kita semua berada di posisi yang sama, karena ini kita berada di dunia yang berbeda ya, berbeda dengan dunia teman-teman sebelumnya, yaitu di sekolah, di SMP, di SMA mungkin, karena di dunia akademik ini kita setara dalam arti kita punya hak yang sama untuk mengemukakan pendapat, untuk bertanya, untuk mendebat. Maka saya biasa panggil teman-teman supaya ketika teman-teman di kelas itu tidak canggung ya untuk mengutarakan pendapatnya, juga mengkritisi apa yang dosen sampaikan gitu. Jadi terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya. Kemudian tadi apa yang ditanyakan ya, saya sekarang di Belanda ya untuk mengambil S3, ini sudah tahun kedua, insya Allah 2 tahun lagi saya akan kembali pulang ke Indonesia begitu untuk ketemu teman-teman semua. Kampus saya saat ini adalah kampus Radboud ya, atau Radboud Universiteit gitu. Jadi kalau teman-teman lihat bangunan di belakang saya itu adalah ini rektorat ya, gedung rektorat yang foto ini saya ambil kira-kira sebelum musim dingin ya, sebelum musim dingin. Karena saya tiap hari melewati gedung ini ya. Jadi kebetulan kantor saya di samping gedung rektorat ini, jadi saya biasanya kalau pulang, saya bilang kantor karena di sini ya, di kampus saya ini, mungkin juga kampus-kampus yang lain itu mahasiswa S3 itu punya kantor ya, kayak 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 dosen mungkin kalau di Indonesia ya. Jadi saya biasanya tiap hari saya ngantor, kemudian saya lewat ini gedung favorit ya, saya biasa duduk-duduk di sini gitu. Jadi makanya kemudian saya pasang, karena ini saya ambil sendiri foto ini, makanya kemudian saya pasang ya, karena ini gambar foto favorit saya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Saya terakhir ketemu teman-teman itu ketika diundang webinar tahun lalu ya, ketika saya diminta untuk ngomong tentang agama dan COVID-19 itu kalau nggak salah, sudah agak lama tahun lalu. Jadi tema kita hari ini adalah tema yang sebenarnya sudah saya tinggalkan dalam tanda petik ya, karena sekarang saya fokus ke kajian agama dan ekologi ya, atau agama dan lingkungan. Tapi nggak apa-apa, saya masih punya ikatan, tadi sudah disampaikan, ketika saya banyak bersinggungan dengan tema ini gitu. Karena apalagi konsentrasi prodi kita itu adalah agama dan perdamaian ya. Masih ya saya kira. Karena ada beberapa mata kuliah yang itu sangat menarik, antarkan mahasiswa menjadi calon-calon mediator dan calon-calon, kalau bahasanya Pak Tafsir itu juru damai lah. Dan saya harap itu masih menjadi ciri khas kita. Sehingga tema hari ini itu sangat relevan. Yang pertama karena ya prodi kita konsentrasinya adalah agama dan perdamaian. Dan yang kedua, tema moderatisme itu menjadi tema yang saya kira menjadi branding rumah besar kita, yaitu Kementerian Agama ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, isu moderatisme beragama ini jadi sangat penting saat ini ya, terutama bagi anak-anak muda atau generasi atau kaum milenial, karena banyak di antara mereka yang sudah terikut ya, atau mengikuti paham-paham yang itu bisa menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang saya kira tidak seharusnya mereka berada di sana ya. Seharusnya mereka mungkin di kampus, atau mungkin di rumah bersama keluarga, atau di masyarakat bersama anggota pemuda yang lainnya untuk menyiapkan menjadi penerus
bangsa penerus pemegang kendali ya bangsa ini, tapi kemudian mereka lebih aktif di tempat yang lain yang nanti akan coba kita diskusikan. Baik, saya mau share screen. Ini saya bikin oret-oretan sedikit. Terbaca ya? Bisa terbaca? Ya, terbaca, Pak. Oke. Jadi ini untuk memudahkan kita saja, nanti ini hanya sekedar guideline saja supaya saya tidak lupa dan diskusinya bisa terarah. Jadi saya banyak ngambil ilustrasi gambar-gambar kira-kira begitu. Saya tidak banyak memberikan teks di sini supaya teman-teman tidak tidak bingung gitu kan. Baik, jadi ini tema kita moderasi beragama kaum milenial. Saya beri dalam kurung ini di era digital ya, karena ini yang membedakan generasi milenial dengan generasi yang lebih tua, misalnya generasi saya ya. Sehingga saya berikan penekanan di sini bahwa kita sekarang atau generasi milenial itu berada di era digital yang merupakan karakteristik mereka. Oke. Kemudian, maaf. Oke, ini outline-nya yang akan kita bahas. Jadi ada tiga pertanyaan itu. Yang pertama adalah what, kemudian yang kedua adalah why, yang ketiga adalah who dan how ya. Ini sebenarnya bisa jadi satu gitu kan. Jadi ada 3 atau 4 pertanyaan utama. Apa itu moderasi beragama, kemudian mengapa moderasi beragama penting dalam konteks kehidupan beragama, kemudian bagaimana cara atau strategi implementasi moderasi beragama, kemudian siapa generasi milenial itu, kemudian bagaimana moderasi beragama di kalangan generasi milenial. Oke, apa itu moderasi beragama? Jadi moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, ya, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Nah ini saya kira definisi yang umum dipakai, gitu kan. Jadi cara pandang beragama ini memposisikan kita berada di tengah-tengah ya. Kalau dalam bahasa agama kita itu tawasud ya, atau moderat. Jadi kita tidak ekstrim ke kanan gitu kan, kemudian tidak ekstrem ke kiri, tidak terlalu liberal begitu. Kan ada orang-orang yang terlalu ekstrem ke kanan ya, saya tidak perlu menyebutkan, saya kira teman-teman tahu. Kemudian ada juga orang-orang yang terlalu ekstrem ke kiri, terlalu liberal, yang itu kemudian dianggap meninggalkan ajaran agamanya ya. Karena kita ini termasuk umat beragama dan mayoritas bangsa Indonesia adalah orang-orang yang beragama, maka cara pandang moderatisme ini sangat penting ya untuk kita gunakan sehingga kita bisa memposisikan diri di tengah-tengah, bertindak secara adil, dan ini saya kira sesuai juga ya dengan ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman sendiri, eksklusif, dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau inklusif. Nah ini juga sangat penting ya, apalagi kalau teman-teman misalnya belajar dialog antar agama, itu ada 2 prinsip penting ya yang saya kira harus kita pegang. Yang pertama adalah berkomitmen ya. Jadi kita punya komitmen terhadap agama kita sendiri gitu. Jadi salah kalau misalnya ada orang yang mengatakan jangan belajar agama-agama gitu lah, atau jangan kuliah di perbandingan agama, jangan melakukan aktivitas dialog antar agama. Kenapa? Karena takut, misalnya takut kafir atau takut murtad. Saya kira nggak ada seperti itu ya. Jadi
di sini kita harus berada di posisi tadi, posisi yang seimbang ya, posisi apa di tengah-tengah ya antara agama kita dengan agama orang yang lain. Dalam arti bahwa kita komitmen dengan agama kita sendiri, kita mendalami ajaran agama kita dengan baik, kita belajar Islam ini dengan kafah kira-kira begitu. Kita belajar agama Islam ini dengan semaksimal mungkin, tetapi kita juga perlu terbuka dengan orang yang lain. Artinya ketika mereka mengajak dialog, ya, ketika ada pertemuan antara keyakinan agama kita dengan agama orang yang lain, maka kita open ya, kita terbuka. Inilah yang saya maksud dengan openness atau keterbukaan itu. Nah, dan ini sulit ya apabila kita tidak toleran ya, atau tidak adil ya. Karena kalau kita tidak toleran atau tidak adil, maka kita akan menganggap bahwa keyakinan kita atau pengalaman keagamaan kita itu yang paling benar ya. Ya, konsekuensinya kemudian kita menganggap orang lain yang berbeda dengan kita itu punya keyakinan yang menyimpang, yang berbeda ya. Sehingga kita cenderung untuk istilahnya eksklusif dalam beragama, dan ini berbahaya gitu ya. Karena ekstremisme, radikalisme itu berawal dari sikap seperti ini ya, sikap ekstrem ke kanan terutama ya, yang kemudian menganggap orang lain yang berbeda dengan kita itu tidak lebih mulia dari kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah balance atau keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama. Dan ini penting karena ini bisa menghindarkan kita dari sikap ekstrim berlebihan, kemudian sikap fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Nah, dalam kaitannya dengan tadi dengan komitmen itu, fanatik dalam beragama saya kira penting ya. Fanatik dalam arti bahwa kita menganggap atau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa agama yang kita anut ya, agama Islam misalnya, itu adalah agama yang paling benar ya. Inna dina indallahil Islam. Ini doktrin yang harus kita pegang ya. Ini kaitannya dengan komitmen tadi, komitmen keberagamaan. Jadi jadilah umat beragama yang baik, be a good Muslim gitu. Tapi kemudian jangan membawa keyakinan ini atau prinsip ini ke keluar. Jadi inna dina indallahil Islam itu hanya untuk internal kita, untuk penguatan keberagamaan kita, tapi tidak untuk keluar ya. Kemudian maksudnya apa? Kalau ini kita bawa keluar ya dalam hubungan antar agama, ini sangat berbahaya karena kita akan menganggap bahwa ya betul agama kita yang paling baik, tapi karena orang lain juga pasti akan begitu ya, akan menganggap agamanya yang paling baik sehingga terjadi benturan. Nah, oleh sebab itu komitmen ini hanya untuk internal kita dalam beragama, sedangkan hubungannya dengan orang lain kita harus open atau terbuka. Nah, ada beberapa prinsip dasar moderasi beragama, tadi sudah saya sebutkan di atas, yaitu adil dan berimbang. Ya. Muhammad Hasyim Kamali misalnya menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan, balance, kemudian adil, tadi yang sudah saya sebutkan, dalam konsep moderasi atau wasatiyah, berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrim pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Ya, bagi Kamali, wasatiyah merupakan aspek penting dalam Islam yang acap kali dilupakan oleh umatnya, padahal wasatiyah merupakan esensi ajaran Islam. Nah, betul ya, saya kira ini sering kali kita lupakan, kita sering kemudian buta ketika kita misalnya, ya terutama ketika terjadi kejadian-kejadian yang itu membuat kita menjadi terbawa ya, menjadi emosional. Misalnya seperti kejadian yang sekarang ini ya, kejadian konflik antara Israel dan Palestina misalnya kan. Nah itu kadang membuat kita, oke, kita mendukung Palestina, ya, we stand for Palestine gitu kan. Tapi jangan kemudian kita terlalu terbawa ya. Kita terlalu terbawa kemudian kita bersikap tidak seimbang atau tidak adil. Nah, saya kira saya sepakat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel ya, itu kita nggak usah alasan agama, sebenarnya sudah cukup ya ketika orang mengatakan
apa yang Israel lakukan terhadap Palestina itu apa sudah melanggar hak asasi manusia misalnya. Saya kira itu sudah cukup menjadi alasan ya. Kita tidak perlu kemudian mencari-cari alasan agama yang lain yang membuat kita terjebak pada sikap yang tidak adil begitu ya. Karena saya kira di prodi kita itu juga ada mata kuliah agama dan hak asasi manusia ya. Jadi saya kira tidak melihat agamanya apa ya, ketika seseorang atau suatu bangsa itu melakukan penindasan terhadap atau merebut tanah orang atau manusia yang lain, maka itu sudah melanggar HAM. Tidak peduli agamanya apa, maka itu harus kita bela. Kemudian apa indikatornya? Indikator moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, kemudian akomodatif terhadap budaya lokal. Nah ini saya kira bisa dilihat ya, seseorang itu moderat apa tidak ya dalam beragama, itu bisa dilihat dari komitmen kebangsaannya. Ini yang sering kemudian menjadi ukuran ya, termasuk ketika ada seleksi peralihannya dari pegawai KPK ke ASN misalnya, ini kemudian menjadi permasalahan ya. Komitmen kebangsaan ukurannya seperti apa? Apakah cukup dengan tes gitu kan, atau dengan bukti yang lain ya? Saya di kelas sering mengatakan bahwa komitmen kebangsaan, kemudian setelah yang lainnya nasionalisme itu nggak bisa hanya dilihat dari jargon-jargon ya, atau dari mengisi soal tes dan lain sebagainya. Jadi ini perlu pemupukan yang lama. Kita perlu belajar sejarah, ya kan? Kita perlu pembuktian langsung, kita perlu mengalami secara langsung bagaimana kita bisa mencintai Indonesia, ya kan? Ada dalil-dalil agama yang itu bisa menguatkan kita, misalnya hubbul watan minal iman yang sudah dicetuskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari misalnya kan. Ini hanya menjadi bahan penguat saja ya, tapi komitmen kebangsaan ini itu tidak bisa instan ya, tapi harus kita pupuk sejak sejak dini ya, sejak kita masih muda ya. Dengan saya kira aktivitas apapun ya, tidak harus dengan training kira-kira begitu. Tapi bisa dengan misalnya kayak yang hobi naik gunung, silahkan itu kan, karena ketika Anda naik gunung maka Anda akan merasa bahwa inilah Indonesia yang begitu indah gitu kan, yang begitu hijau, yang harus saya jaga supaya tetap lestari, kira-kira begitu. Sehingga ketika ada orang yang mencoba untuk merusak Indonesia, mengeksploitasi Indonesia, ya, merusak alamnya, maka Anda akan menjadi pembela terdepan, kira-kira begitu. Kemudian toleransi, tadi sudah saya singgung, kita bersikap adil. Jadi toleransi yang kita pahami adalah bagaimana kita bisa menahan diri ya, bersikap sabar ketika ada orang lain yang melakukan sesuatu ya. Dalam konteks beragama, ketika ada orang lain yang beribadah, meyakini keyakinan agamanya, maka kita bersikap dewasa, kita menahan diri, tidak mengganggu mereka, membiarkan mereka. Gitu. Toleransi kan ada dua ya, yang ada yang aktif, ada yang pasif. Tapi sebagai anak SAA ya saya kira kita harus bertoleransi secara aktif ya kan. Kita tidak hanya diam, tapi kita bisa berpartisipasi aktif ya dalam menciptakan toleransi yang lebih dinamis, lebih aktif, kira-kira begitu. Misalnya apa? Ya ini mungkin menjadi debatable juga ya, debatable atau perdebatan ya. Ketika misalnya ada saudara kita dari agama Kristen yang membangun gereja ya, bagaimana sikap kita? Nah, ya kalau toleransi yang aktif sih mestinya kita ikut membantu ya, ikut membantu entah itu nyumbang apa begitu. Nah, bagaimana hukumnya? Kita nggak bahas hukum ya di sini, karena kalau kita kembali ke ajaran Rasulullah itu kan ya Rasulullah memerintahkan kita untuk menghormati tempat ibadah orang yang lain ya. Bahkan ada satu sahabat itu yang pernah membantu pembangunan gereja itu nggak ada masalah begitu ya. Kalau sekarang ini mungkin ada misalnya banser ya yang menjaga
Jangankan kita membantu pembangunan gereja ya, menjaga gereja ketika malam Natal aja itu sudah menjadi perdebatan yang sangat keras di Indonesia. Dan itu terus terulang ya setiap malam tanggal 25 Desember. Anti kekerasan, saya kira ini sesuai dengan arah prodi kita, tujuan prodi kita, anti kekerasan, perdamaian. Ketika ada orang yang bersikap keras terhadap atau ketika menyikapi suatu peristiwa ya, misalnya konflik Israel Palestina, maka itu bisa dilihat sikapnya ya, dia cenderung ke perdamaian atau bersikap keras dalam menyikapi sesuatu, itu bisa dilihat dari cara dia merespon ya, saya kira. Dan kita diajarkan untuk menggunakan sikap yang anti kekerasan ya, karena perdamaian itu, karena kekerasan yang kita gunakan itu tidak menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan kekerasan yang lain ya, kemudian timbul lagi yang lain, jadi nggak akan pernah selesai. Kemudian akomodatif terhadap budaya lokal ini saya kira sangat penting ya, karena sekarang banyak orang yang kemudian membid'ahkan ya, senang gitu membid'ahkan, misalnya ada agama lokal ya, atau kepercayaan lokal, atau tiba-tiba muncul di media ada nabi ya, ada nabi baru, nabi palsu, kemudian mengatakan oh ini pasti sesat gitu kan, atau mungkin ada ada aliran kepercayaan ya kan, atau ada agama lokal yang ada di misalnya di wilayah-wilayah Indonesia yang terpencil, nggak usah ke wilayah yang terpencil ya, di Jawa saja banyak sekali kan ada kepercayaan lokal, misalnya Samin, kemudian Sunda Wiwitan dan sebagainya. Ketika kita ini bersikap akomodatif, kemudian menghargai mereka, nah ini menjadi indikator bahwa kita ini orang yang moderat. Nah, saya kira empat indikator ini bisa menjadi indikator ya bagaimana sikap keberagamaan kita gitu. Nah, saya langsung saja. Apa generasi milenial itu? Ya generasi yang mungkin Anda ya, termasuk generasi milenial ya. Kalau saya sudah generasi expired mungkin begitu. Yaitu kelompok demografis setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir kelompok ini, tapi para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal tahun 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini, dan pertengahan tahun 90-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran ini. Nah, jika Anda lahir di rentang waktu ini, maka Anda termasuk generasi milenial. Cuman kita akan, saya kira paling yang lebih gampang itu melihat karakteristiknya aja. Ya ini, tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa karakteristik milenial itu berbeda-beda berdasarkan wilayah dan kondisi sosial ekonomi. Namun generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karakteristik utama yang melekat pada generasi milenial yaitu pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial. Jadi kemana-mana dia selalu bawa ya, ke kelas bawa HP, ya, bahkan ke toilet bawa HP gitu kan. Jadi nggak bisa dilepaskan dari HP lah, kira-kira begitu. Apalagi di rumah, di tempat tidur gitu kan. Semuanya ini kira-kira gambarannya kayak gini nih ya. Jadi yang pertama ini, gambar pertama ini saya kira positif ya, karena dia di sini punya inovasi gitu kan. Dia menggunakan fasilitas kemajuan teknologi informasi ya, menggunakan internet itu untuk hal-hal yang positif ya, misalnya untuk mendengarkan musik, bahkan untuk mungkin menciptakan lagu gitu kan, menciptakan musik, untuk melakukan hubungan sosial yang lain, kemudian untuk menerbangkan drone, memberikan kasih ke orang lain ya, dan lain sebagainya, untuk chatting, untuk membina pertemanan. Ini positif. Tapi yang sebelahnya, ini yang saya kira negatif ya. Ini misalnya mungkin ilustrasi di perpustakaan ya, tapi kalau di perpustakaan kayaknya nggak boleh ya membawa HP, harusnya begitu ya. Jadi ini mereka bertemu, kalau sebelum zaman milenial itu
ya, orang-orang ketika bertemu di satu meja, mereka ngobrol ya, ngobrol, diskusi, mendiskusikan apa buku yang baru dibaca. Tapi di sini tidak. Jadi justru mereka mereka duduk bareng bersama, tapi kemudian asik sendiri-sendiri ya, punya dunia sendiri-sendiri. Nah ini dampak dampak negatif. Karena itu saya di kelas apa namanya pijakan ya, masuk kelas saya mahasiswa nggak boleh apa menyalakan HP-nya ya. Karena kalau kalau itu terjadi maka bubarlah kelas itu. Ya. Jadi ini yang banyak terjadi saat ini. Bahkan acara yang dinikmati bukan makanannya ya, mereka akan mengawali dengan selfie dulu, memfoto makanan, kemudian share, baru kemudian makan pun mereka nggak ngobrol kan, kemudian mungkin itu terjadi pada keluarga juga ya, tapi kemudian mereka apa lebih fokus pada gadgetnya masing-masing dan melupakan bahwa di sebelahnya ada orang lain. Nah, nggak tahu di Indonesia ya, tapi yang saya tahu begitu. Kalau di Belanda ini, ketika mereka berada di satu forum akademik misalnya, itu sudah off ya, karena sangat tidak terhormat atau itu akan dianggap sangat tidak menghormati forum ketika di kelas atau di ruang diskusi ada orang yang kemudian menyalakan HP ya, kemudian dia tidak fokus ke apa yang dipresentasikan. Nah, saya kira ini menjadi semacam kritik ya bagi generasi milenial di Indonesia bahwa mereka harus mampu menggunakan gadget itu secara bijak, kira-kira itu. Nah, kita kemudian beralih kepada tadi apa? Tadi saya sudah bicara tentang toleransi, kemudian generasi milenial. Nah, ini kita sekarang masuk ke satu hasil survei nasional PPIM UIN Jakarta pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa internet itu berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi pada generasi milenial atau generasi Z. Siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet itu ini hasilnya ini sangat mencengangkan saya kira. Jadi siswa atau mahasiswa yang tidak memiliki akses internet itu lebih memiliki sikap moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet. Nah, ini saya kira temuan yang luar biasa mencengangkan. Padahal mereka yang memiliki akses internet itu sangat besar. Nah, tidak ada ya saat ini mahasiswa, ada nggak mahasiswa yang tidak punya handphone, tidak punya smartphone, tidak punya gadget? Hampir tidak ada ya. Ini karena ini penelitian tahun 2017, jadi hasilnya masih 84,9% yang punya. Kalau sekarang mungkin saya bisa mengatakan hampir 100% ya, semua mahasiswa itu punya gadget. Pada waktu itu 2017, sisanya yaitu 15,06% siswa atau mahasiswa tidak memiliki akses internetnya. Rupanya generasi milenial lebih mengandalkan dunia maya sebagai sumber belajar agama. Ya. Kemudian sebanyak 54,37% siswa dan mahasiswa belajar pengetahuan agama dari internet. Nah, ini yang saya kira menarik untuk kita diskusikan. Nah, ini ilustrasinya ya. Internet atau dunia maya menjadi sumber belajar utama ya, generasi milenial. Ya karena ada agama digital, maka kemudian ada ustadz digital, ada ustadz Google istilahnya begitu kan. Kemudian maka ada umat digital ya. Perkembangan teknologi membuat tempat belajar berganti dari madrasah, dari TPQ, dari pondok pesantren. Ya, ini terutama terjadi pada masyarakat yang sudah akrab dengan teknologi ya. Kalau dulu belajar agama itu pada kiai di pesantren, saat ini ada ustadz atau kiai Google. Kemudian umat digital menjadi terbiasa menemukan kebenaran tunggal tanpa penjelasan dan pengayaan. Menghadapi umat digital dengan karakteristik seperti ini, perspektif moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan framing, apalagi masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural. Nah, ini kecenderungan saat ini yang ini saya kira sangat berbahaya ya apabila orang itu
ya kita boleh mencari informasi di Google, tapi untuk hal-hal tertentu, apalagi terkait ilmu agama, itu sebaiknya kita langsung merujuk karena sifat ilmu agama itu kan bersifat transmission ya, jadi ada sanad. Mestinya kita belajar agama itu dengan sanad yang jelas, dengan ustadz yang jelas, dengan kiai yang jelas, yang ada secara fisik gitu kan. Karena ketika kita melakukan atau pemahaman kita itu keliru tentang satu doktrin, maka ustadz atau kiai itu akan memberikan penjelasan yang komprehensif ya kan. Jangan sampai kita kemudian misalnya, wah saya pengen tahu apa sih jihad itu gitu kan. Kalau dia tanya ke ustadz atau kiai, maka akan dijelasin bahwa jihad itu ABCD gitu kan. Misalnya dia akan bertanya, Pak Yai, bagaimana saya bisa berjihad? Kamu punya apa, misalnya begitu kan. Dan Rasulullah kan selalu begitu ya. Ketika ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah jawabannya selalu berbeda-beda sesuai dengan dengan kemampuan umatnya ya. Misalnya ada umat yang bertanya ke kiai ya, Pak Yai, saya mau berjihad. Apa yang harus saya lakukan? Kamu punya apa? Saya punya uang, Pak Yai. Ya sudah, gunakan uang itu untuk membantu orang yang lain gitu kan. Sumbangkan ke masjid, ke madrasah, untuk lembaga pendidikan gitu kan. Berbeda ketika kita misalnya tanya jihad itu di Google, di Ustadz Google ya. Apa itu jihad? Ternyata yang keluar yaitu pemahaman yang ekstrim, bahkan mungkin cara membuat bom dan sebagainya begitu. Sehingga ini saya kira sangat berbahaya. Sehingga kita mestinya belajar agama itu pada orang yang punya otoritas. Maka keagamaan kaum milenial, ya, terutama di era disrupsi ini sangat sangat menemukan momentumnya. Karena dengan fasilitas internet dan media sosial, generasi milenium cenderung tidak menganggap otoritas agama, ya, ustadz, kiai, atau guru agama sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Berbeda dengan generasi sebelumnya, kaum milenial sering fokus pada kebutuhan individu dan sangat kritis terhadap nilai-nilai keagamaan tradisional. Mereka telah diajarkan untuk mempertanyakan otoritas keagamaan ya, otoritas teks. Akibatnya mereka menjadi lebih mandiri, berkonsultasi dengan berbagai sumber dan untuk diri mereka. Jadi mereka karena sudah pegang gadget, mereka menganggap bahwa dunia ada di genggaman mereka. Apapun masalahnya itu bisa ditanyakan dari internet ya, dari Google, sehingga mereka menganggap bahwa keberadaan kiai, ustadz, atau mungkin dosen ya, itu tidak penting. Tapi kenapa mereka kemudian kuliah, gitu kan? Ya karena mereka ingin cari nilai, ingin cari ijazah, kira-kira begitu. Sehingga kemudian tidak menganggap dosen itu sumber ilmu pengetahuan yang penting ya, sehingga mungkin di kelas sudah kurang dihargai dan sebagainya. Ini yang terjadi ya. Mungkin yang saya rasakan akhir-akhir itu ya, ketika ada dosen menjelaskan, kemudian ada mahasiswa muka gadget gitu. Itu saya kira bagian dari yang saya katakan ini ya. Mungkin jadi rasa mereka menganggap bahwa dengan gadget yang ada di tangan mereka itu bisa menjawab segala sesuatu. Padahal mestinya tidak begitu ya, harus bisa dipisahkan antara satu isu dengan isu yang lainnya, satu urusan dengan urusan yang lainnya. Akibatnya adalah ini yang terjadi. Ketika misalnya ya karena rujukan utama beragama mereka adalah internet, ya, Ustadz Google, Kiai Google, maka ketika ada sesuatu yang berbeda dari mereka, ya, punya sikap yang berbeda dari mereka, maka dia akan mengucapkan ujaran-ujaran yang ujaran kebencian, ujaran yang tidak seharusnya ya, misalnya ada kelompok agama lokal ya yang mungkin ada di sekitar masyarakat dia, atau ada teman dia bahkan ya yang berbeda dengan pemahaman keagamaan dia, itu kemudian dikatakan kafir, bid'ah ya kan, inti finar ya kan, kamu di neraka dan sebagainya. Ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena belajarnya itu tidak dari sumber yang otoritas. Dia tidak belajar agama itu secara komprehensif ya dari nol, tapi dia belajar agama secara instan,
belajar dari internet, maka ini hasilnya gitu kan. Ini yang harus diwaspadai. Dan saya kira teman-teman nggak ada yang seperti ini ya, tapi yang di luaran banyak. Sehingga tugas kita adalah untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Nah, milenial berada di pusaran radikalisme. Nah, ini yang terjadi ya. Ancaman radikalisme bisa dilihat dari maraknya paham radikal dan ekstremis. Banyak narasi kekerasan di ruang publik, terutama di media sosial, yang disebarluaskan secara masif, sehingga mempengaruhi cara pikir dan cara bertindak masyarakat, khususnya kalangan milenial. Ya, survei BNPT menyebut 85% kaum milenial itu terpapar radikalisme. Saya ingat 2 minggu yang lalu, saya berdiskusi ya dengan salah satu pejabat BNPT, dan beliau mengatakan bahwa teman-teman ya yang belajar agama Islam secara komprehensif ya, misalnya belajar di pesantren itu punya pemahaman keagamaan yang lebih moderat ya. Tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah membid'ahkan begitu. Berbeda dengan generasi milenial yang mungkin tidak pernah mencicipi bau pesantren lah kira-kira begitu. Sehingga mereka belajar agamanya tadi sudah saya katakan ya, mungkin dari internet atau dari ustadz yang tidak punya pemahaman keagamaan yang bagus, maka ini hasilnya ya 85%. Ini sangat menyedihkan ya saya kira. Nah, kemudian ada juga transformasi terorisme di era global. Di foto ini saya comot saja dari internet itu. Saya kira sudah tahu kejadian terorisme beberapa waktu yang lalu ya, yang dilakukan oleh seorang mas. Ini saya kira keluarganya juga akan sangat kaget gitu kan. Anak saya kirim ajar kok hasilnya seperti ini begitu ya. Orang tuanya tidak pernah tahu dia itu belajar sebelumnya tahu kemampuan misalnya, walaupun ini katanya softgun ya, tapi kok tiba-tiba anaknya seperti ini begitu. Ini kan sesuatu yang membuat orang tua kemudian menjadi sedih ya. Seperti teman-teman semuanya kan dikirim ke Wali Songo atau ke kampus yang lainnya atau ke tempat yang lainnya untuk belajar, tapi kemudian ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya kan kasihan gitu loh. Hanya karena menggunakan gadget atau berteman, mungkin dia akan kenal orang dari dari internet, kemudian terjadilah komunikasi yang itu kemudian akan membuat dia terjebak pada dunia yang mungkin tidak seharusnya dia berada di situ gitu. Nah, kita ini terutama Kemenak dan juga saya kira banyak kalangan di Indonesia itu sedang menggalakkan gerakan moderasi beragama. Tapi kalau misalnya teman-teman ngecek di internet atau di tempat yang lain, ternyata ada juga gerakan anti moderasi beragama. Misalnya mereka mengatakan, ya kayak beginilah misalnya, ketika saya jadi kajur atau jadi kaprodi, itu saya banyak menjumpai atau menemukan beberapa orang yang mengkritik ya, yang mengatakan bahwa kamu jangan kuliah di perbandingan agama atau di studi agama-agama. Kenapa? Kalau kamu kuliah di sana nanti kamu akan jadi murtad, akan jadi kafir, kira-kira begitu. Mungkin sama seperti ini ya. Kamu jangan jadi moderasi beragama itu adalah strategi busuk barat ya. Kemudian bahwa moderasi beragama itu sangat berbahaya. Kemudian moderasi beragama itu adalah siasat licik dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata ada. Kita berusaha untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap generasi milenial supaya tidak terjebak pada dunia ekstremisme, tapi di sisi yang lain ada orang yang mencoba untuk menyerang gerakan yang sudah baik ini gitu loh. Nah, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, how? Bagaimana menggunakan media sosial yang bijak? Ini hanya ilustrasi saja ya.
mestinya kan media sosial itu bisa kita gunakan untuk tujuan yang positif ya. Saya punya Facebook, punya IG, tapi saya nggak pernah itu kemudian memposting apa namanya, ya ajaran-ajaran agama gitu kan, supaya bagaimana Islam itu bisa dibaca orang yang lain, tidak seperti itu. Namanya aja media sosial ya. Jadi saya ingin menempatkan media sosial ini pada fungsi yang seharusnya ya. Jadi ya Facebook dan media IG itu hanya saya gunakan untuk pertemanan saja, untuk menyapa, untuk mengucapkan selamat ulang tahun, mendoakan teman kita, atau mengucapkan bela sungkawa ketika ada keluarga teman kita yang meninggal. Karena kalau ini digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, itu biasanya ada kelompok lain atau ada orang lain yang tersinggung gitu kan. Kita misalnya memposting keyakinan keagamaan kita. Padahal di media sosial itu teman-teman kita kan tidak hanya Muslim gitu kan, sehingga mungkin ada orang yang tersinggung. Maka kita harus bijak dalam hal ini. Nah, generasi milenial merupakan benteng penangkal radikalisme. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, ketika Anda atau generasi milenial itu belajar agama secara benar, apalagi kuliahnya di SAA, ini sudah sangat baik sekali, sehingga ketika ada orang yang ngajak macam-macam itu Anda sudah punya benteng yang sangat kuat gitu kan. Nah, kalau diperkirakan generasi milenial ini akan pada tahun 2045 ya, ketika Indonesia berada di masa 100 tahun, masa emas, maka yang akan memegang kendali bangsa ini adalah Anda, gitu kan, generasi milenial. Maka kalau misalnya generasi milenialnya kayak gini, gitu kan, artinya dia mudah sekali terpapar radikalisme, maka apa yang akan terjadi nanti, kira-kira kan begitu. Kemudian, nah, saya sering mengatakan bahwa bagaimana cara kita mendakwahkan Islam. Kayak di Belanda ya, atau di Eropa ini, saya aktif di NU, saya menjadi ketua NU Belanda. Nah, salah satu misi dari NU Belanda itu adalah bagaimana kita bisa mempromosikan atau mengenalkan Islam Nusantara, Islam ala Indonesia yang tadi yang moderat, yang toleran, kira-kira begitu. Nah, sementara orang Eropa ini kan mereka tidak bisa baca kitab kuning. Jadi ketika mereka ingin tahu Islam, ya mereka akan melihat dari perilaku kita gitu kan. Ketika ada kelompok Muslim dari negara yang lain yang itu bersikap mempunyai sikap yang radikal, yang ekstrem, maka itu akan dilihat sebagai representasi Islam atau Muslim, kira-kira begitu. Sehingga bagi saya penting bagi kita untuk menampilkan wajah Islam yang moderat, ya kan, yang santun, yang ramah, karena itu akan dibaca atau mereka baca atau masyarakat Eropa baca sebagai representasi dari Islam atau Muslim. Oke, kita lanjut cepat, ini mau selesai. Nah, belajar sebagai proses memanusiakan manusia. Nah, ini penting ya. Kenapa kemudian saya juga melihat penting? Sekarang ini kita sedang beralih dari proses belajar secara klasikal ini menuju belajar secara digital ya. Apalagi ada pandemi ini kan mungkin sebagian dari kita atau teman-teman sudah merasakan bagaimana kelas online, kelas daring. Nah, mungkin bisa nanti menceritakan apa perbedaannya antara kelas lebih menyukai kelas klasikal ya, kelas offline atau kelas online ya. Kalau kelas offline kan kita bisa ketemu, bisa bersosialisasi. Tapi kalau teman-teman masih sering menggunakan HP di kelas, ya itu nggak akan tercapai gitu kan. Karena kenapa pesantren itu bagus? Karena di pesantren yang pertama dilarang bawa HP ya kan. Yang kedua kita mempunyai satu komunitas yang itu bisa mendewasakan kita. Kita ketemu banyak orang dari berbagai daerah, kita ketemu banyak orang yang punya karakter atau sikap yang berbeda-beda, sehingga kita mampu memahami orang satu persatu ya.
Di situ kita dituntut untuk menjadi manusia yang dewasa. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Oke. Bagaimana kita bisa menjadi generasi milenial yang moderat, kita harus belajar saling menghormati, menghargai ketika ada orang yang berbeda. Nah, ini saya kira fokus kita ya, agama dan perdamaian. Nah, bagaimana kita di prodi SA ini tidak hanya sekedar belajar di kelas, tapi juga menuju aksi ya. Kita melakukan dialog antar agama, kita kayak dulu pernah menanam mangrove gitu kan, bahwa agama itu juga peduli lingkungan, kita juga membantu orang lain. Ketika kita membantu orang lain, kita nggak usah tanya agamamu apa, nanti aku bantu, nggak usah ya kan. Karena itu juga mereka adalah manusia juga. Ini saya kira menarik ya apa yang dikatakan Sayyidina Ali. Ya, andaikan kamu atau ketika kamu bukan saudara seagama, maka cukuplah kamu menjadi saudara dalam kemanusiaan ya, kira-kira begitu. Jadi semuanya itu bersaudara, jangan karena agama kemudian kita terpecah belah. Nah, ini salah satu konsep dari tadi ya, menuju aksi ya. Kita tahu bahwa dalam Islam itu ada misalnya usulul khamsah, ada hifdzun nafs ya. Maka karena kita yakin itu, kita belajar itu, maka kita tidak keluar rumah sembarangan. Kita kemarin tidak mudik bukan karena kita takut sama polisi ya, takut disuruh putar balik ya. Tapi kita paham betul bahwa ketika kita keluar rumah, itu berarti kita bisa membahayakan tidak hanya nyawa kita, tapi juga keluarga kita. Mungkin kita tertular, tapi kita tidak tidak punya gejala. Ketika kita mudik, ternyata orang tua kita tertular dari kita, dan karena mereka usianya sudah tua, sudah sepuh, kemudian mereka sakit, kemudian bahkan meninggal. Nah, ini kan kita tidak mengamalkan agama. Nah, kita mudik itu karena kita mengamalkan agama. Gitu. Ini contoh penting bagaimana agama itu bisa menjadi aksi, apalagi di prodi saya, di departemen saya itu namanya empirical and practical religious studies. Jadi studi agama yang saya pelajari di sini itu tidak hanya sekedar doktrin, tapi bagaimana kita bisa membawa doktrin itu menjadi sebuah aksi. Ya. Nah, moderasi beragama adalah bagaimana kita merayakan perbedaan ya, bersama orang lain. Nah, ini adalah generasi milenial yang keren, bagaimana kita bisa hidup berdampingan, tapi kita punya komitmen yang dalam terhadap agama kita masing-masing. Kemudian, ya kemarin tuh ada juga ada masalah ini ya, bagaimana hukumnya masuk gereja, bagaimana hukumnya non-muslim masuk masjid. Nah itu, saya kira kalau kita nggak belajar di SAA, kita nggak tahu ya. Karena itu Anda beruntung ya, belajar di SAA, sehingga Anda bisa menjadi generasi milenial yang keren, yang bisa menjadikan toleransi itu sebagai sebuah gaya hidup. Nah, belajar studi agama-agama berarti Anda belajar menjadi manusia seutuhnya. Ini kata salah seorang penulis atau seorang sarjana yang saya lupa, kalau nggak salah Ernest Kessler ya, dia pernah mengatakan bahwa orang yang belajar agama-agama atau belajar perbandingan agama itu dia mempunyai kecerdasan yang lebih ya dari orang yang lain, dari orang rata-rata. Kenapa? Karena dengan belajar banyak agama itu berarti dia sudah punya sikap yang moderat, yang toleran, dewasa, cerdas, sehingga ketika ada orang berbeda pandangan dari dia, maka dia itu kan begitu. Itu kan sudah saya pelajari, kira-kira begitu ya. Sehingga ketika dia tidak mudah kagetan ya ketika ada orang yang mengaku nabi baru, itu kan fenomena keagamaan biasa. Jadi begitu, dia bisa menyikapi sesuatu yang aneh-aneh itu dengan sangat gampang, jadi agama itu mudah begitu, tidak kemudian kok begitu sih, itu kafir, bid'ah begitu ya. Oke, saya kira itu
Selamat berproses di SAA, tempat belajar yang saya kira keren. Terima kasih, mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, satu kata yang bisa saya katakan ya, sangat luar biasa sekali pemateri pada siang kali hari ini. Banyak ilmu, banyak pengetahuan yang saya bisa dapatkan. Mungkin teman-teman yang ngerasakan juga ya. Selama ini kita mungkin salah memahami apa itu arti moderasi. Mungkin selama ini kita salah dalam beragama. Ini dari materi ini kita bisa lebih terbuka lagi pikirannya, terbuka lagi wawasannya. Pluralisme di Indonesia ini, jadi kita tidak kaget lagi terhadap perbedaan yang ada. Nah, untuk itu saya beri kesempatan untuk teman-teman yang hadir di webinar pada siang hari ini, untuk yang masih kebingungan atau yang masih penasaran tentang atau apapun itu yang ingin ditanyakan, entah tentang di sana bagaimana, entah tentang materinya, saya persilahkan, saya buka untuk sesi tanya jawab. 2 pertanyaan terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom ini ya, teman-teman. Silahkan. Oh, ada yang bertanya. Sudah ada yang masuk bertanya. Mungkin saya bacakan dulu ya Pak Afnan pertanyaannya. Silakan. Ya. Pertanyaan dari